Apa kabar? SMA Tunas Bangsa. Wow, gila. Udah berasa banget semangatnya bahkan dari sini ya, gila. Kalau kalian tahu, kuasa Tuhan itu lebih hebat daripada internet kalian di rumah. Asik. Jadi makanya meskipun ntar mungkin ngelek dikit, tapi kuasa Tuhan tuh nggak ngelek. Bener dong. Asik ya. Jadi kita dari sini teman-teman. Meskipun kita udah hampir berapa nih? Hampir setahun lebih. Gila. Hampir setahun lebih kita dalam kondisi ada pandemi gitu ya teman-teman. Tapi we want to remind kalau ini hari yang Tuhan ciptakan dan hari ini bukan milik COVID-19 gitu. Hari ini bukan juga milik masalah kalian atau kesedihan kalian, tapi hari ini milik Tuhan. Amin. Amin. So teman-teman, hari ini kita boleh sama-sama serius, kita mau sama-sama berdoa because we want to worship God. Kita mau menyembah Allah yang kudus. Kita mau menyembah Allah yang memegang semuanya dalam kendalinya, teman-teman. Let's pray. Bapak, kami begitu bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Meskipun keadaan sekarang susah dimengerti Tuhan, meskipun keadaan sekarang begitu kacau balau Tuhan, mungkin begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi hari ini Bapak, we don't want to focus on what's happening to us Bapak. Tapi hari ini kami mau fokus dengan kasih-Mu Bapak, dengan kasih yang sanggup memberi kami kekuatan, kasih yang sanggup memberi kami sukacita, kasih yang sanggup memberi kami apa yang dunia gak sanggup berikan Bapak. Dan hari ini Tuhan, we want to worship You Tuhan. We want to worship You dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. So Father, sertai kami Tuhan, biar hari ini Bapak kami bisa worship dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Teman-teman, karena hari ini kita tahu ini hari yang Tuhan udah ciptakan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Amin. Come on, let's go. Amin. Teman-teman, kita sama-sama tepuk tangan ya. Kita hari ini mau sama-sama menyatakan kalau hanya Dia yang layak disembah. Mari kita bersorak sama-sama buat Dia. Katakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tangannya semuanya, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kekal, kekal mulia. Haleluya, haleluya.
Let's go. Kita mau sama-sama menyatakan ini kepada setiap masalah kita. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus. Katakan agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Semua. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja benar. Semuanya, sekali lagi. Bersorak, masyurkan, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Bersorak, nyatakan, namanya siapa? Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung, agung dan perkasa, megah, megah dan berjaya. Namanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus, katakan megah. Sekali lagi, megah dan berjaya, agung dan berjaya. Semuanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. We come to you now, Lord. We bring our worship. Let our body be your upper room, Jesus. And let your Holy Spirit guide us. Help me. Help me, Holy Ghost. I need you more than anything. Let my best I desire. So what am I but what you made of me? So help me, God, on my weakness. For all I want is to be like Jesus, and I don't have much, but what I have is yours to use. So make my whole life your upper. Make my whole life your upper. Help me, Holy Ghost. Help me, Holy Ghost. I need you more than I can say. Let your thoughts become my own. To the farthest will be done in me. So help me, God. So help me.
Thank you God. Kami saat ini akan memulai khotbah kami hari ini. Berkatilah firman yang akan disampaikan pada kami hari ini ya Tuhan. Berkati pendeta yang akan membimbing kami. Dan jadikanlah kami masing-masing apa yang Kau harapkan pada kami Tuhan. Berkatilah kami selalu kemanapun kami pergi Tuhan. Kami tahu Engkau akan selalu bersama kami. Dan terima kasih Tuhan untuk segalanya, segala dari setiap langkah yang kami ambil. Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Ya dimanapun kalian berada, Mister ya senang sekali bisa dapat kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk khotbah ataupun sharing kepada setiap kalian ya hari ini dalam chapel. Buat yang belum kenal, salam kenal, Mister namanya David. Mister mengajar di SMP. Mungkin kalau kalian dari SMP Tunas Bangsa ya pasti udah familiar ya. Tapi nggak masalah, kenal atau enggak, yang penting kita kenal sama Tuhan Yesus. Amin ya. Oke. Sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, Mister mau ajak setiap kita untuk kita mulai dengan doa. Ya. Sama-sama satukan hati kita. Kita mau siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat momen siang hari ini, buat kesempatan yang indah pada waktu ini di mana kami bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya setiap hati kami menjadi seperti hati yang subur, hati yang menanti-nantikan firman, sehingga ketika firman Tuhan datang, masuk ke dalam hati kami, di situ kami menerima kesegaran, pemulihan, keterbukaan, terobosan, bahkan pemulihan dan segala sesuatu yang baik bagi hidup kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan pada siang hari ini, Engkau yang bertahta atas setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, gimana kabarnya setiap kalian? Sudah setahun lebih ya, kita menjalani pembelajaran online, home learning ya. Ya, setiap kali Mister bertatap muka dengan siswa online, walaupun yang ada mukanya cuma Mister, mereka nggak ada. Jadi nggak bisa dibilang tatap muka, itu tatap layar begitu ya. Ya, Mister selalu membayangkan apa yang sedang mereka lakukan di sana ya. Nah, gitu ya. Mereka lagi ngapain ya? Tidurkah? Makankah? Mainkah? Atau jalan-jalan mungkin? Macam-macam yang Mister bayangkan. Mister nggak tahu. Mister berpikir positif saja. Nah, sama seperti hari ini juga, walaupun Mister nggak melihat wajah kalian tentu, ya, tapi Mister membayangkan apa yang sedang kalian lakukan sambil mendengarkan firman ini ya. Apapun itu, ya Mister mau tegaskan, kita saat ini sedang ibadah. Siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan lewat begitu aja dan kamu nggak kena karena nggak fokus. Nah ya. Oke, baik. Yang kita akan bahas hari ini masih dalam topik besar, topik karakter tentang ketaatan. Wah ya, udah banyak dibahas di Kompak, Chapel, Devotion tiap hari. Jangan bosan ya. Apa itu taat, bagaimana caranya taat, apa penghalang untuk taat, macam-macam tentang ketaatan. But anyway, kita mau lihat sama-sama tentang ketaatan. Mister akan membagikan beberapa poin ya tentang ketaatan ini, tapi Mister mau masuk dengan satu kata dulu yang namanya alasan. Nah, alasan. Apa sih alasan? Ya, bahasa Inggrisnya reason. Ada apa dengan alasan? Segala sesuatu kayaknya harus butuh alasan. Ya. Tapi dalam hidup ini, terutama hari-hari ini, kadang-kadang kita menjadikan yang namanya alasan ini sebagai sesuatu untuk kabur. Kadang-kadang kita menjadikan alasan ini sebagai sesuatu untuk mengelak, untuk lepas dari tanggung jawab dengan adanya alasan. Tapi sebetulnya alasan bukanlah hal yang utama.
Karena alasan bisa dibuat-buat, alasan bisa dibentuk, alasan bisa diada-adain. Tapi yang paling penting di balik alasan itu adalah hati kita. Hati kita mau seperti apa? Nah, ya. Orang bisa membuat banyak alasan. Alasan bisa dilogikakan. Alasan bisa masuk akal. Alasan bisa juga nggak masuk akal. Tapi yang penting hati kita. Hati kita mau mencari-cari alasankah? Atau hati kita mau ya dengan serius, dengan tulus, tanpa alasan untuk mau taat, ya. Tapi tentu untuk taat nggak bisa tiba-tiba. Bahkan seringkali ketaatan ini disampaikan dengan ancaman, dengan hukuman. Kalau kamu nggak taat, kamu akan giniin. Minus poin misalnya, atau dipanggil orang tua, apalagi ya, disuruh datang ke sekolah misalnya, macam-macam. Intinya untuk bikin kita taat. Susah ya buat taat ya, sampai keluar begitu banyak hal demi bisa taat. Udah digituin juga belum tentu juga bisa taat. Itu kalau ceritanya di sekolah. Nah, tapi kita mau lihat gambaran besar tentang ketaatan, bukan hanya tentang di sekolah. Tapi gambaran besar tentang ketaatan sebetulnya ada dalam firman Tuhan. Ya, Mister kasih 3 poin yang Mister akan bagikan hari ini buat setiap kalian. Poin yang pertama adalah ketaatan dimulai dari pengenalan. Ketaatan dimulai dari pengenalan. Kita sama-sama buka ya di Matius pasal ke-7 ayat 21 sampai 23. Setiap kalian pasti punya Alkitab. Sama-sama dibuka ayatnya di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mister akan bacakan, kalian menyimak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, perhatikan bagian ini, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Widih, serem amat ayatnya, Ya, baru buka ayat yang pertama kok gini amat sih. Katanya nggak mau pakai ancaman-ancaman, ini ayatnya kayaknya gimana gitu ya. Tenang. Kita justru bisa belajar dari ayat ini ya. Perhatikan baik-baik ayat 21, 22 sampai 23. Lihat, ini ceritanya di akhir zaman. Ceritanya ketika orang nanti dipanggil Tuhan gitu kan. Ya, Tuhan Yesus cerita gini, bukan orang yang cuma berseru Tuhan, Tuhan. Artinya orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu siapa sih? Ya, mungkin orang yang beribadah, mungkin orang yang di gereja, ya kan dia berseru. Mungkin orang juga yang sering berdoa. Wih, bagus, gereja, ibadah, berdoa, sampai nulis catatan kebaktian, bagus, nggak ada yang salah. Tapi lihat, yang Tuhan Yesus mau, yang Allah mau, bukan sekedar sampai dia taat melakukan rutinitas. Lihat itu baik-baik. Bukan sekedar dia lakuin doa, lakuin gereja, lakuin ini. Itu bagus, tapi nggak cukup sampai di situ. Lihat yang selanjutnya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lihat, melakukan kehendak Bapa. Yang Bapa mau, kita taat. Taat melakukan kehendak. Nah, ya. Loh, berarti yang itu bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat segala macam, itu bukan kehendaknya. Nah, lihat lagi ayat 23. Ketika Tuhan ketemu dengan mereka, satu statement yang jelas di situ mengatakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Sebetulnya Tuhan pencipta, Tuhan pasti kenal semua umatnya, betul ya? Tuhan kenal nggak mereka-mereka itu yang pembuat kejahatan itu? Tuhan pasti kenal.
Tapi sebenarnya bahasanya dibalik. Karena mereka nggak punya pengenalan akan Tuhan. Nah, itu dia. Karena mereka nggak kenal Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu karena rutinitas, karena harus, karena wajib, karena ini yang baik, karena ini yang dilihat orang, bla 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 dan sebagainya. Bahkan itu dibuat dalam situasi rohani. Makanya anak-anak, kalau kalian ibadah, lakukan ini, pelayanan, bagus, nggak ada yang salah. Tapi kalau kalian lakukan dengan motivasi, bukan untuk mengenal Allah, itu jadi melenceng. Tahu melenceng ya? Awalnya lurus, belok. Nah, di ayat 23 dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Mr. Highlight bagian ini, karena tadi poin kita adalah apa? Ketaatan dimulai dari pengenalan. Satu kata ini, aku tidak pernah mengenal kamu, kata Tuhan. Mengenal di sini, ya, bahasa aslinya adalah ginosko. Ya, ambil satu kata ini, ginosko. Ya, itu bukan nama orang atau apa, bukan. Tapi ini istilah Yunani, artinya ginosko. Ginosko artinya tuh pengenalan yang dalam, pengenalan yang intim. Jadi yang namanya kenal bukan cuma kenalan, hai nama gue David, nama lu siapa? Oh iya. Oh saya udah kenal dia udah kenal saya. Bukan itu ini maksud dengan pengenalan. Pengenalan adalah pengenalan yang dibangun tiap hari. Pengenalan dibangun dengan terus-terusan sampai saya mengenal kedalamannya, saya mengenal hatinya, saya mengenal tujuannya, sehingga saya tahu dia ini baik atau jahat, kesehariannya seperti apa. Saya mengenal, itulah pengenalan yang dalam, pengenalan yang sejati, dan itu yang Tuhan mau. Tuhan gak mau kamu mengenal Tuhan cuma sekedar dengar. Oh ya, karena Tuhan lahir di Bethlehem, ya Tuhan baik katanya. Tapi gak pernah ngerasain, itu belum kenal. Itu cuma merasa kenal, tapi sebenarnya belum kenal. Kamu harus benar-benar untuk bisa kenal, ya, encounter, ketemu, ya, ketemu sama Tuhan, meninggal bukan, tapi ketemu, ngalamin kebaikannya, ngalamin kasihnya, ngalamin. Nah, ngalamin ini kan butuh perjuangan, butuh menerobos, butuh kalian melakukan dengan sengaja. Makanya nanti kalian akan mulai memiliki pengenalan. Oh, saya kenal Tuhan. Waktu itu saya bla bla bla. Nah, ada kisah. Pengenalan akan melahirkan satu cerita. Karena udah pernah kenal, ngalamin. Nah, jadi ada kisahnya, ada ceritanya. Banyak ya siswa-siswi kalau ditanya gimana mau sharing, bingung. Kenapa? Jangan-jangan gak pernah ngalamin Tuhan. Bahaya sekali. Jangan-jangan sehari-hari devo dan apa segala macam bagus ya, tapi nggak sampai ngalamin. Hati-hati. Ketaatan dimulai dari pengenalan. Ketika kita kenal, ketika kita ginosko sama Tuhan, di situ kita akan mengerti hatinya Tuhan. Ketika kita mengerti hatinya Tuhan, di situ kita akan jadi tahu, oh kenapa saya taat? Karena Tuhan mau ini dalam hidup saya. Karena Tuhan itu baik dalam hidup saya. Itulah kenapa kita bisa taat, ginosko. Ya. Nah, tahu itu bukan sekedar, sekali lagi ya, bukan sekedar oh saya tahu, saya ini, tapi setiap hari kita harus bangun. Dengan apa kita akan bangunnya? Dengan firman Tuhan tentunya. Kita perlu bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Kita perlu dengan sering, dengan sengaja ya, datang ke kompak, ikutin, sharing, datang ke komsel ibadah. Perlu, karena punya gairah, karena punya niat untuk kenal. Itu yang perlu kita bangun. Yang kedua, taat karena kasih. Atau bisa juga dibilang taat karena kasih karunia. Seringkali kita taat, tapi mungkin taat karena terpaksa, nggak ada pilihan. Taat karena beban, ya udahlah mau gimana lagi. Namanya juga siswa, ya ikutinlah inilah. Ya namanya juga anak di rumah, ya harus nurut orang tua. Ini rumah punya siapa? Rumah punya papa mama, bukan punya saya. Saya nggak bisa atur sendiri, bla bla bla. Nah, taat karena terpaksa, taat karena kebiasaan, taat karena nggak ada pilihan. Apapun alasan untuk taat, tapi yang jelas taat yang benar adalah karena kasih. Ya. Taat yang benar adalah karena kasih. 1 Yohanes 5 ayat 3, Mister bacakan. Sebab inilah kasih kepada Allah. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya, taat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, lucu loh.
Perintahnya tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ketika kamu berat untuk taat, ketika kamu merasa terbeban untuk taat, kamu taat sama siapa? Jangan-jangan kamu nggak taat sama Tuhan, tapi taat sama yang lain. Di sini dikatakan perintahnya itu tidak berat. Loh, enak dong berarti untuk taat. Ya, memang awalnya mungkin agak struggle, nggak terbiasa, tapi lama-lama ketika kamu sadar, mau mengasihi Allah, kamu ngalamin kasih Allah, kamu akan bisa taat sama Allah. Bahkan nggak disuruh-suruh, nggak dipancing-pancing, nggak diancam-ancam. Ketaatan itu lahir dengan sendirinya. Ya, itu yang kita mau kejar. Jadi alami, nggak dibuat-buat, nggak dikondisikan gimana-gimana, tapi natural. Wah, keren. Ya, satu ayat lagi. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nggak tiba-tiba kita bisa taat, tapi taat dimulai dari kasih. Karena itu, ya anak-anak, kita harus bangun kasih kepada Allah. Bagaimana bisa mengasihi Allah seperti itu? Awalnya dimulai dari mengalami kasih Allah. Balik ke poin nomor 1. Bagaimana saya bisa mengasihi Allah sehingga saya bisa taat? Adalah saya perlu mengenal sampai saya mengalami bahwa Allah sangat mengasihi saya, Allah sangat merindukan saya, Allah sangat menginginkan keberadaan saya, ya. Makanya saya disebut sebagai anak Allah. Di situ saya juga klik punya kasih kepada Allah. Ya, sehingga ketaatan, kasih itu bukan segala satu yang ngawang-ngawang, ya kasih, ketaatan apa, bukan, tapi jelas karena saya ngalamin di hati saya, dimana kamu juga perlu ngalamin di hati kamu masing-masing. Ya, taat karena kasih, bukan karena yang lain. Ya, lanjut lagi ke poin selanjutnya. Yang ketiga adalah taat karena proses. Maksud Mister, taat adalah sebuah proses. Ya. Taat adalah sebuah proses. Kita lihat di Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9 sampai 10, Mister bacakan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Lihat, jangan lagi ikutin yang lama, bertobat, itu ayat 9. Kamu udah menanggalkan manusia lama, kamu udah hidup baru, gitu ya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru. Lihat di sini, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Gambar khaliknya itu adalah ya Tuhan Yesus itu sendiri maksudnya. Lihat di sini. Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kamu adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus ialah ciptaan baru. Which is kalau kamu sudah terima Yesus, kamu adalah ciptaan baru. Yes. Tapi bukan berarti sudah baru terus langsung sempurna celing gitu kan, kayak Power Ranger gitu. Power Ranger dalam banget ya. Ya. Berubah langsung gitu kan? Bukan. Tapi baru melainkan terus-menerus diperbaharui. Ini ngomong tentang apa? Tentang proses. Taat itu nggak tiba-tiba. Berbulan-bulan nggak taat. Terus tahu-tahu taat terus. Rajin. Mister rancu sama hal yang seperti itu. Biasanya itu nggak alami, dibuat-buat dan begitulah. Biasanya aneh. Maksudnya apa? Dari nggak taat menuju ke taat biasanya ada prosesnya. Nggak ada yang instan. Ya walaupun hari-hari ini banyak sesuatu instan, mie instan, kopi instan, tapi itu pun butuh diproses. Udah instan nggak bisa langsung dikonsumsi begitu kan? Ada prosesnya. Apalagi perubahan hidup. Prosesnya panjang. Tapi ngomong tentang proses, ya memang semua ini proses. Banyak orang bilang, ya proses lah sir, ya inilah sir gitu ya. Mengertilah ya kan, semua manusia kan begini ya, banyak jatuh dosa dan sebagainya gitu ya. Oke, Mister bisa terima hal itu, tapi tahu nggak proses yang benar seperti apa? Nah, kalau kalian
bikin kue, ya, lihat di resep, langkah-langkahnya jelas. 1, masukkan tepung. 2, masukkan mentega. 3, aduk, dan sebagainya. Nggak bisa dibalik. Kadang-kadang bahannya mana masuk duluan, mana yang terakhir aja, kalau salah, jadinya kacau. Ya. Artinya gini, kita nggak bisa bilang bahwa ya ini kan proses-proses, kalau kita nggak jalanin prosesnya, tahapannya dengan benar, proses apapun, selama apapun, seribet apapun, tidak akan menghasilkan progres. Nah, itu dia. Proses yang benar akan menghasilkan progres. Progres yang dimaksud adalah kemajuan. Dimaksud adalah ya hasil. Walaupun hasil itu bukan tiba-tiba atau instan, melainkan ya kelihatan. Oh iya, dia berubah, dia jadi taat, dia jadi ngalamin, dia jadi manusia yang berbeda sekarang karena proses. Tapi proses yang benar, ya. Nggak bisa ya proses-proses tapi ternyata di situ-situ aja dan nggak kemana-mana dan nggak lakuin apa-apa terus dia berharap berubah. Itu adalah kegilaan, ya, kata tokoh terkenal. Kita melakukan sesuatu yang sama tapi ingin hasil berbeda, itu gila. Makanya ya ada hal yang harus kita ubah dalam hal ini. Proses yang benar apa? Singkat saja Mister Kasih. 1, hidup dalam komunitas yang benar. Ini proses untuk kita taat. Kita perlu hidup dalam komunitas yang juga belajar taat. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang memberontak, orang-orang yang kacau, ya nggak bisa berjalan proses kita. 1, hidup dalam komunitas yang benar. 2, hidup dalam firman. Nah, seperti yang poin 1 tadi ya, hidup dalam firman. Apa ini? Bergaul karib dengan firman, membaca firman, mendengarkan firman rutin. Di sini kamu akan ngalamin hati kamu diperbaharui dari hari ke hari seperti ayat yang kita baca tadi. 3, hidup dalam integritas. Nah, integritas di sini bukan sekedar jujur atau nggak bohong. Tapi integritas di sini adalah bagaimana kamu menghidupi yang benar dan menghidupi dengan jujur apa yang memang hidupmu, begitu. Karena banyak sekali sekarang ya, kalau Instagram ada fake account gitu kan, ada second account, third account dan macam-macam. Jangan-jangan dalam hidupmu kamu punya muka 1, muka 2, muka 3. Yang mana yang kamu mau pakai? Ke A pakai yang 1, ke B pakai yang 2, yang ke C pakai yang ketiga. Sehingga nggak jelas sebetulnya kamu tuh yang mana. Banyak fake friend nah hari-hari ini kan. Ya, katanya friend tapi nggak jelas sebenarnya dia tuh gimana. Nah, itu yang perlu kita hilangkan. Ya, jadi bagaimana proses yang benar? Hidup dalam komunitas yang benar, hidup dalam firman, hidup dalam integritas. Dengan ketiga hal ini bukan rumus atau teori atau apapun, tapi Mister berharap dengan semua ini, itu akan menjadi satu langkah di mana kita bisa menghidupi ketaatan. Ini bisa menjadi ya satu hal yang baik di mana kita belajar untuk taat dan bahkan yang tadinya nggak taat bisa jadi taat. Amin. Oke. Itu saja pesan singkat hari ini, semoga bisa memberkati setiap kalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa atas seluruh bumi dan segala isinya. Kami berdoa supaya kami Tuhan bisa taat. Kami bisa mengenali isi hatimu. Kami bisa berproses dengan benar. Kami bisa taat karena kasih. Kami berdoa buat setiap anak-anakmu dari SMA Tunas Bangsa Tuhan, supaya mereka ngalamin Engkau dengan nyata dalam hidup mereka. Supaya mereka nggak cuma ikut-ikutan asal taat, tapi mereka boleh benar-benar melihat bahwa ada Allah di balik respon hati mereka yang mau taat. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus nggak pernah berbicara di dalam hati setiap mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.